Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Holid. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan rizki, keberkahan juga. Yang mencari jodoh mudah-mudahan segera dapatkan jodohnya. Dan Anda yang masih galau, aku tuh sebenarnya passionnya apa? Aku tuh sebenarnya bakatnya apa? Hari ini saya kedatangan seorang yang luar biasa. Sahabat saya, dia seorang ekspertis juga di talent mapping. Betul ya. Dan pengusaha juga. Nanti kita akan cerita-cerita apa saja usahanya beliau, sibuk apa beliau. Kang Mufti Zar Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Mufti? Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan biasa di luar. Udah gak boleh di luar ya. Gimana nih COVID? Gimana COVID? Alhamdulillah semakin produktif. Justru COVID makin produktif. Yes, karena ini momentum kita. Menarik. Ya. Harusnya memang ketika krisis atau COVID atau wabah kita harus justru malah semakin produktif Luar gitu ya. biasa. Dan alhamdulillah Allah ngasih kesempatan untuk memberikan yang terbaik lah, potensi-potensi bakat saya. Dan alhamdulillah sudah ketemu soalnya gitu. Iya. Jalan sukses sudah ketemu, tinggal Jalan sukses sudah ketemu. yes, cara sukses sudah tahu gitu Iya. ya, tinggal ngegeder aja lah Nah, ibaratnya. ini yang menarik adalah saya nih sahabat lama banget sama beliau. Saya waktu itu masih SMA atau kuliah? Udah kuliah. Ya? Udah kuliah. Saya kenal sama beliau kuliah, dia juga sudah jadi seorang trainer, saya juga sama gitu ya. Banyak belajar saya dari Kang Mufti. Orangnya selalu positif. Masya Allah. Dan Saya yang banyak belajar kayaknya. Enggak. Dan beliau punya lika-liku kehidupan yang luar biasa juga. Kang Mufti ceritain dulu dong tentang diri Anda. Anda ini siapa? Apa sudah married atau belum? Takut masih ada yang berharap gitu. Silakan Tapi Kang kelihatan Mufti. masih muda ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Mufti Zar Solihin. Saya biasa dipanggil Kang Mufti gitu ya. Nama kalau ada penulis kan nama pena, kalau ini nama panggung lah Kang Mufti ya. Nama Mufti Zar Solihin. Nah, alhamdulillah sekarang sudah nikah gitu ya. Anak ada berapa? Anak sudah 2, putri ya. usia anak pertama usia 7 tahun, yang kedua usia 3 tahun. Alhamdulillah gitu ya. Apa aktivitas sekarang? Sekarang aktivitas punya 2 usaha. Yang pertama pelatihan, lembaga pelatihan yang menaungi di talent mapping ini gitu ya. Jadi memang fokus ke talent mapping ya Kang? Yes, apa betul. sih mungkin banyak orang yang nggak paham talent mapping? Nanti kita kesana nanti ya. cerita ya. Oke. Jadi di The Miracle itu, The Miracle Academy memang fokus di dunia pengembangan diri. Tapi kita punya 3 fokus. Mengenal diri, mengolah diri, sama mengembangkan diri. Oke. Gitu ya. Karena 3 hal ini sangat penting nih. Ya, banyak orang yang nggak kenal dirinya, terus nggak tahu gimana cara mengolah dirinya, dan bagaimana cara mengembangkan dirinya. Menarik. Gitu. Nah, dan satu lagi? Ya, satu lagi penerbitan. Namanya Buku Langka Indonesia. Alhamdulillah. Buku Langka Indonesia. Betul. Itu penerbitan memang fokus untuk membantu penulis pemula untuk menerbitkan bukunya. Jadi kita punya paket-paket gitulah pokoknya gitu ya, supaya bisa terbit bukunya gitu. Menarik sekali ya, menarik. Kang Mufti, ini kita kalau ngomongin tentang di dunia yang sekarang mungkin sedang COVID ya, banyak orang yang justru UKM pada lesu. Saya lihat Anda sebaliknya. Apa sih tips untuk para teman-teman gitu ya yang aduh Kang, aku malah dikeluarkan di perusahaan atau juga bisnis aku sekarang nggak jadi tutup gitu. Kang Mufti ini sebaliknya, justru COVID ini kayaknya membawa berkah gini ya. Pandemi justru makin ekspansi tadi katanya gitu. Betul ya? Betul, alhamdulillah gitu ya. Saya punya prinsip gini Kang Furqan. Jadi Allah kan nggak pernah tidur ya. Allah nggak pernah tidur dan Allah selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Pertanyaannya, kita memberikan terbaik buat diri kita nggak gitu ya. Nah, selama COVID ini banyak orang yang akhirnya mereka dalam tanda kutip bertahan. Mereka tidak mau melakukan banyak hal gitu. Padahal di sini momentumnya sebenarnya. Betul. Saya pernah salah satu klien saya cerita gitu ya, setelah COVID malah justru dia nulis 8 buku langsung. Masya Allah. Ngeri ya. Produktif banget Produktif jadi. banget Karena gitu di ya. rumah terus ya akhirnya bisa nulis gitu. Betul, ya. jadi nggak ada alasan sebenarnya ketika di rumah nggak melakukan banyak hal gitu. Benar. Dan alhamdulillah saya melakukan banyak hal, terus saya langsung rekrut tim gitu ya. Banyak orang akhirnya memutuskan
memecat ya. Iya. Justru malah saya lagi rekrutmen. Rekrutmen. Mantap Anda nih ya. Ada Jadi, berapa sekarang tim? Sekarang kalau yang untuk fixnya ada baru 2, memang Baru kita 2. baru ya. Terus kalau untuk freelance-nya ada 5 orang. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita mau ngerekrut lagi nih. Ada beberapa orang yang memang Yo siapin CV-nya siapin gitu. Atau Siap, juga siap. mungkin kalau ada penulis-penulis bisa juga nerbitin ya. betul. Di Kampus Jadi insya ya. Allah bagi teman-teman yang pengen menerbitkan buku, menerbitkan karyanya. Caranya gimana misalnya Kang kalau aku ini mau nih gitu misalnya. Oke, saya biasanya sih punya pola ya. Jadi Ada kalau pola ya. kalau ada orang yang mau, saya tanya ada naskah nggak? Ada naskah nggak? Ya, itu penting banget kan. Nulis kalau nggak ada naskah mah bukan penulis. Iya benar. Dan hampir 80% yang saya tanya itu banyak nggak ada naskah. Jadi kalau ada naskah saya tinggal langsung kasih, oh ya udah nih ada paket-paketnya, silakan nerbitin di saya dengan Siap. perjanjian kayak gini. Nah, Iya. kebanyakan justru memang nggak ada naskah. Tapi punya ide lah. Tapi punya ide, betul, punya ide tapi nggak punya naskah. Saya nggak bisa nulis Kang, gimana sebagainya. Saya punya beberapa cara. Yang pertama mungkin mentoring dulu. Nah ini mentoring ini kita siapkan 6 bulan sebenarnya. Jadi Untuk jadi penulis. yes, untuk punya naskah. Oh untuk punya naskah. Iya kan ada ide nih. untuk Bukan punya- pelatihan berarti ini mentoring. Yes, mentoring, mentoring online. Ya. Jadi kita siapin videonya, siapin e-booknya semua. Ih, menarik. Jadi tinggal dia ikutin caranya dan memang saya agak kejam di situ ya. Jadi bener-bener harus selesai. harus selesai aja pokoknya. Iya, Itu kalau yang nggak ada naskah dan pengen nulis sendiri. Nah tapi kalau nggak ada naskah, punya ide tapi nggak punya waktu. Nah kita punya konsep namanya ghostwriter ya. Ada penulis bayangan. Yes, penulis hantu. Bukan penulis bayangan. hantu ya. Ada film Mas Ghost Rider Iya, bener-bener betul. ghost. Nah itu memang kita bantu supaya mereka punya naskah gitu. Nah ini alhamdulillah kita ada 2 orang yang sekarang lagi intens gitu ya. Ini menarik Kang Furkon. Jadi si 2 orang ini dia nulis untuk menuliskan kakeknya yang sudah meninggal. Satu kakeknya, satu suaminya yang udah meninggal. Novel nih jadinya. Atau Inspirasi. Oh inspirasi. Lebih ke inspirasi. Ngomongin tentang kakeknya yang Yes. yang sudah meninggal. Iya. Jadi kita survei, Keren, kita riset. Jadi ke orang-orang terdekat di yang sama kakek-kakeknya siapa kita panggil, terus kita wawancara, interview. Kita interview, kita rekam gitu ya. Nah, semua itu akhirnya kita satuin jadi sebuah tulisan. Dan itu benar luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Saya bilang ya Allah, ternyata Kenapa? luar Emang biasa inspiring? mereka, inspiring sekali. Ceritanya emang luar biasa. Luar biasa. Ada satu lagi yang suaminya sudah meninggal. Beliau salah satu leader di sebuah perusahaan gitu ya. Itu luar biasa inspiring sekali. Nah istrinya memang dapat amanah dari suaminya untuk menuliskan bukunya tentang dia. Ya Allah. Jadi suaminya sudah meninggal, masih muda gitu ya, luar biasa. Prestasinya dahsyat banget dan punya Mati sekolah muda berarti. Quran. Masih muda. Sekarang ngembangin sekolah Quran. Itu saya dengernya sampai Merinding ya? banget gitu ya Allah, saya nggak ada apa-apanya ini. Kalau mereka misalnya udah nerbitin di Akang, terus pola mereka untuk ngejual biar oleh mereka aja. Yes, biar dari mereka ada. Tapi tetap kita punya edukasinya. Ngasih edukasinya Ngasih edukasi. Gimana caranya? Karena mereka biasanya udah punya penggemarnya masing-masing Betul, juga. punya fansnya. Punya fansnya. Kayak misalnya ada kakek yang pertama itu ada kakek cerita tentang kakeknya, dia punya yayasan. Terus alumninya banyak. Betul. Santrennya banyak. Iya, udah selesai sebenarnya. Udah selesai gitu. Iya. Justru malah dia bilang kayaknya kurang segini Kang gitu. Luar biasa. benar. Alhamdulillah. Jadi Kang Mufti ini memudahkan orang-orang untuk menjadi penulis. Yes, Anda betul. sangat apa ya? Masya Allah. Menurut saya ini mulia banget. Karena banyak orang yang ketakutan, Kang. Karya mereka aja, mereka ya kayak gini lah, skripsi aja kan gitu. Kadang nggak jadi-jadi gitu. Selesai sampai 4 tahun, udah selesai nggak ada mata kuliah. Tapi kan menyelesaikan karya tulis pertama itu butuh effort. Karena aku kan bukan penulis, aku kan. Dan ketika selesai justru jadi pede kita untuk bisa membuat buku lagi gitu. Betul banget. Kang ingin sebelum ke buku deh ya, karena ini ada 2 jadinya ya. Tapi aku sih lebih senangnya ngomongin talent mapping, karena ya betul. Apalagi nih sekarang di saat pandemi, mungkin banyak, apalagi bukan cuma pandemi ya, masih banyak juga orang-orang yang baru lulus kuliah, atau juga yang baru SMA, nggak masuk kuliah, terus dia bilang aku gagal, aku nggak masuk ke universitas yang aku inginkan. Gara-gara COVID nih, gara-gara pemerintah nih, gara-gara inilah akhirnya ngeblaming gitu loh. Bagaimana sih caranya untuk orang-orang yang seperti ini dia tetap optimis bahwa ya
tidak harus gitu loh dengan kamu masuk ke universitas yang kamu inginkan kamu harus sukses gara-gara itu, tapi bisa juga kita dengan sekolah biasa atau mungkin tanpa sekolah kita bisa sukses. Menurut kamu Mufti sendiri seperti apa? Saya setuju. Jadi dan itu jumlahnya banyak, Kang. Banyak banget, dan juga faktor orang tua juga mendukung sebenarnya. Orang tua yang memaksakan anaknya untuk sekolah. Pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya nggak mau tahu dokter harus jadi psikolog, itu yang membuat akhirnya sang anak jadi lebih galau gitu ya. Iya. Dan akhirnya anak tidak punya kemandirian. Yes, tidak punya pilihan juga. Padahal tidak bisa memilih gitu ya Kang. Jadi nggak bisa memilih. Jadi yang milihin orang tuanya. Kalau pas potensi sih no problem gitu ya. Pas potensi no problem. Tapi kan ternyata banyak yang mereka nggak pas sama potensinya. Benar. Saya lucu waktu itu ada salah satu teman saya gitu ya. Cerita-cerita kenalan, baru kenal ada outbound gitu, kita kenalan, dia jurusan matematika. Oke. Terus saya tanya gini, kenapa ngambil jurusan matematika? Karena saya nggak suka matematika. Saya tuh sempat bingung loh Kang. Sempat saya ngehang berapa menit ya, semenit kalau nggak salah. Tar dulu deh, ngambil jurusan matematika karena nggak suka. Terus saya tanya gini, terus kamu sukanya apa? Saya sukanya Kang event organizer, ngelola acara dan sebagainya gitu ya. Kenapa nggak masuk itu? Karena saya nggak tahu Kang. Saya nggak tahu pilihan apa lagi yang cocok buat saya. Oh oke. Terus akhirnya dia gampangnya karena saya nggak suka matematika, saya masuk matematika. Terus dia lulusnya lama gitu ya. Gak menikmati itu. Gitu ya. Dan dia ngaku ya dalam tanda kutip pengakuan dosa lah. Ya Kang saya tahu saya salah, cuman kan ini udah di tengah-tengah. Ya udah tanggung lah. Udah sekarang lulusin aja, cepetin aja. Nanti kamu ketika udah lulus udah berkarya habis-habisan. Sesuai dengan potensi jalan sukses kamu, betul. Banyak ya kayak gitu. Banyak banget. Lulusan pertanian jadinya perbankan, Pak. Luar biasa. Banyak kayak gitu kan? Dan saya gini loh Kang, saya pernah banyak ketemu orang yang mereka kalau ngomong sesuatu tuh berbinar-binar. Jadi saya bisa ngerasain berbinar-binarnya gitu. Saya bisa ngerasain, oh ini kayak orang bukan jago ya, cuman enjoy gitu. Enjoy. Yes gitu, gimana ya? Benar. Ada energi dalam tubuhnya yang betul. Itu keluar ya. Yes. Dan itu banyaknya mereka jurusannya nggak sesuai dengan yang berbinar-binar itu. Ngerti. Yang diomongin apa, jurusannya apa gitu ya. Iya. Menarik ya. Passionnya beda banget sama apa yang dia sekarang kuliah di situ. Jadi akhirnya kuliah itu cuma hanya sekedar nyari gelar gitu ya. Kuliah hanya sekedar iya benar. Kuliah hanya sekedar ini apa, supaya orang tua bahagia. Betul gitu ya. Saya punya teman juga, dia kedokteran gitu ya. Dia dokter karena orang tuanya suruh dia dokter gitu ya. Terus ketika udah lulus dia bilang sama orang tuanya, saya udah lulus, boleh dong saya ngejar passion saya gitu. Bagi saya sih oke, itu keren banget gitu ya. Cuman sayang waktu. Lu wasting time banget gitu kan? Iya kan? Ngabisin lu 4 tahun 5 tahun namanya belum koas gitu kan. Itu ngapain aja. Coba kalau dari kecil kamu udah sesuai sama passion kamu gitu ya. Betul. Dan ini surveinya menarik Kang. Jadi ada survei salah satu psikolog nih, dia survei 87% orang-orang di Indonesia, mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. 87%. Coba deh cek nih ya teman-teman setia. Sahabat setia ya. Sahabat setia nih ya. Coba kuliah. Kuliah ngerasa salah jurusan apa enggak? Aku salah jurusan S1, Pak. Iya. Artinya 10 orang itu 8 atau 9 yang salah jurusan. Satu orang tuh yang enjoy gitu. Artinya kalau di kelas itu ada 100, itu 80 sampai 90 tuh enggak enjoy. Kebayang dosen yang ngajarnya ya. Berat dong. Iya benar, ngerti. Gitu. Kenapa sih Kang kok bisa kayak gitu ya? Iya tadi selain dari orang tua. Betul. Atau mungkin juga ya kalau itu kan susah misalnya. Siap. Udah deh jadi yang kedua, yang ketiga atau boleh ya nih kan tell the truth ya. Ya. Tell the truth. Asik, jadi tahu. Tapi enggak disensor kan nih? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, ada beberapa faktor sih. Yang paling penting adalah pola pendidikan, Kang. Ya, selama ini pola pendidikan kita itu tidak mengarahkan seseorang untuk keluar potensinya, memaksimal potensinya. Kita suka nggak suka belajar X, kita suka nggak suka belajar Y, betul ya? Betul. Suka nggak suka belajar matematika, suka nggak suka belajar ilmu fisika dan sebagainya. Betul. Kita suka nggak suka, kan akhirnya apa yang kita pelajari kalau nggak suka nggak optimal, betul ya, Kang? Nggak menjiwai. Setuju. Dan itu terpaksa. Yes.
Coba Kang hitung 6 SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 3 tahun, tahun. kuliah 4 tahun. 4 tahun. Artinya kita dipaksa untuk mengerjakan suatu hal yang kita nggak suka selama bertahun-tahun. Dan bagi saya itu mengerikan. Bagi saya ya itu mengerikan Bagi gitu saya ya. juga, Pak. Wah luar biasa gitu ya. Saya kuliah 7 tahun Kang. 7 tahun. 7 tahun. Luar biasa. S1 S2 itu, Pak. itu. Ya, Tapi Kang Mufti kan jurusannya ya oke. sama. Kan? Nah kayak gini, waktu itu emang karena faktor ekonomi ya. Saya faktor ekonomi, saya nggak ada uang gitu ya. Cuman saya enjoy banget dengan jurusan saya ketika saya udah lulus Kang. Jadi gini, saya kan kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan perpustakaan. Jadi saya matching tuh ya, lembaga pelatihan sama penerbitan matching sama jurusan saya. Benar. Nah Match saya akhirnya. iya pas ketika udah lulus, wah ternyata saya tepat jurusan saya. Waktu itu saya nggak tahu karena itu saya nggak ngerti tentang bakat, nggak ngerti tentang potensi gitu ya. Saya yang penting kuliah benar ya, yang penting kuliah, yang penting nyari gelar kan gitu ya. Betul. Udah lulus ternyata pas ketika saya belajar komunikasi, keren komunikasi. Akhirnya saya buka buku-buku S1 saya gitu ya. Saya gali lagi tentang ilmu komunikasi. Akhirnya saya ada lembaga pelatihan dan sebagainya. Sama perpustakaan juga gitu. Di dunia buku insya Allah udah hatam lah karena secara akademis saya paham dan secara pengelolaan buku juga saya paham gitu ya. Yang kayak gitu aja 7 tahun Kang ya. Tapi karena expert banget di situ, Pak. 7 tahun ya. Mendalami perpustakaan dan perbukuan ya. Betul. Kita lanjut lagi pola pendidikan ya Kang ya. Jadi ternyata memang menarik, kita suka nggak suka belajar sesuatu membuat akhirnya diri kita tidak tahu apa kekuatan kita. Setuju. Apa keunikan kita Kang. Betul ya? Betul. Dan itu membuat akhirnya setiap orang ini menarik. Wah, ketika saya lulus kerja apa ya? Banyak banget kayak gini. Pengen ngapain ya? Karena mereka nggak tahu, nggak dididik dari awal bahwa kamu tuh jagonya di sini. Kamu tuh kerennya di sini nih. Kamu tuh enjoy di sini nih. Enggak. Banyak banget kayak gitu kan. Banyak banget. Yeah. Dan galau Kang. Yeah. Itu kan harusnya lulus tuh kan happy ya. Yes. Gue udah lulus. Gue udah harus ilmu gue harus gue terapin. Cuman banyak mereka Enggak ngerti. Benar. Apa ya? Dari jurusan aja udah salah, nggak ngerti mau kemana. Nanti kerja juga salah kerjaan. Kerjanya juga pas salah. pensiun salah pensiun. Kapan benernya ya? Waduh. Ini berarti ada sistem yang harus diubah, Pak. Mari kita berubah. Makanya ada menarik Kang waktu itu di WhatsApp ya. Saya kan ngisi kelas online beberapa kali tentang bakat potensi gitu ya. Ada satu orang tiba-tiba japri ke saya. Terus nanyain gini, "Kang, kalau Kang Mufti jadi Menteri Pendidikan, apa yang Kang Mufti lakukan?" Wah, pertanyaan bagus nih, Pak. Kan keren banget ya. Saya mikir, saya bilang gini, simple. Saya akan memangkas waktu sekolah. SD cuma 2 tahun, SMP cuma setahun, SMA cuma setahun. Jadi sekolah formal tuh cuma 4 tahun. Itu mereka gak apa-apa deh belajar apa yang mereka gak suka. Gak apa-apa, cuma 4 tahun Kang. Berarti kalau mulai start 7, 8, 9, 10, 11, 12 mereka udah main di potensi mereka. 12 main di potensi mereka. Bakat mereka udah ketemu. Nanti sambil ketika 4 tahun itu mereka fokus sama potensinya juga diarahkan pelan-pelan ke sana. Dan akhirnya usia 12 tahun, 13 tahun mereka tahu, mereka enggak galau. Enggak galau lagi. Saya kesini aku akan nih. ini. Aku akan melakukan ini. Aku akan melakukan ini. Kan sekarang enggak. Usia 25 aja nggak ngerti mau jadi apa, Pak. Mau nikah aja bingung karena belum punya penghasilan. Padahal dulu ya kalau sahabat-sahabat Nabi suksesnya usia 18 tahun, 17 tahun. Udah Kalau menaklukkan ya. Konstantinopel. Betul, 23 tahun. Saya mikir sekolahnya kayak gimana? Kan nggak pakai sekolah kita kan. Gak pakai ini nggak apa-apa. Kita curcol aja, Pak. Tell the truth aja, Pak. Ya, ada apa ya? Pokoknya yang bertanggung jawab Furqan ya. Sebenarnya Anda itu kepanjangan lidah saya. Kalau saya ngomong kan. Saya S3 Kang. Saya S3 di pendidikan. Tapi makin di titik itu saya makin merasa hambal. Oke. Karena betul. Wah, Kalau kita iya serius. Kalau kita cuma ngejar gelar, lalu kita nggak punya karyanya, justru ternyata universitas kehidupan lah. Oke, bukan nggak kita menafikan yang namanya universitas. Universitas tetaplah itu juga kita belajar. Kita belajar dari dosen yang luar biasa. Tapi ternyata 80% di luar itu Kang. Kita dari kegagalan,
Kang Mufti mungkin dari coba ini, coba itu sampai menemukan peta jalannya, peta suksesnya gitu kan. Betul. Nah, ini yang menarik adalah kita masuk ke ini Kang, masuk ke pembahasan kita yang talent mapping. Lalu gimana gitu kan? Tadi masalahnya oke, gua salah lah gitu. Oke gitu Udah ya. terlanjur Udah lah ya. terlanjur lah gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar kita kenal potensi kita, Kang? Nah, ada beberapa cara sebelum saya lari ke talent Siap. mapping ya. Ya. Yang pertama adalah dengan mengenali diri kita, caranya adalah sering bertanya dan berdiskusi sama diri kita. Self Itu talk. ya, self talk. Banyak kan kita kan ngomongin orang lain ya. Jadi kayak tilik tet. Ibu-ibu yang sering ngomongin orang lain ya. Kita jarang ngomongin diri sendiri. Benar. Tanya ke dalam. Move, kamu tuh senangnya apa sih? Move, kekuatan kamu di mana sih? Move, kamu tuh sukanya apa sih? Sering kita ngelakuin itu terus. Itu biasa ketemu. Biasanya ada yang jawab, Kang. Karena emang kita udah dititipin potensi sama terbaik. Allah tuh udah dititipin. Pertanyaannya kita mau nemuin apa enggak gitu. Nah, dengan cara menemukan itu ya tadi, misalnya bertanya sama diri kita, kamu kekuatan apa? Kamu sukanya apa? Waktu itu ketika sebelumnya ada nggak suatu kegiatan yang kamu nggak dibayar tuh kamu enjoy banget? Ada nggak gitu? Nggak dibayar juga tetap enjoy. Yes, nggak dibayar optimal gitu. Optimal. Nah, Melakukan kalau yang terbaik. kalau ketahui biasanya tuh ngarah ke sana nanti. Nah, yang kedua adalah coba ngomong sama orang-orang terdekat. Nah, ini dengan catatan orang-orang terdekat tuh pastikan tidak negatif, tidak membuli kita. Misalnya, betul. bro, menurut lo gue gimana sih? Wah, lo mah akhirnya negatif jadi ngancurin. jadi down gitu ya. Iya. Coba pilih. Nah, yang penting banget memilih sahabat penting banget. Circle satu kita lah ya. Ring pertama Ring kita. pertama kita, ya. Tanya, kalau menurut kamu apa sih saya kelebihannya di mana? Nah, itu unik tuh. Dan kalau bisa ada 10 orang, kalau saya 5 sampai 10 orang supaya punya referensi. Oh, dan biasanya nanti ada yang titik sama. Oh, kamu tuh ya kalau ngomong sama orang jago banget ngedilin. Ketika kamu presentasi tuh Orang percaya sama kamu, trust. Kamu nanti ada yang kayak gitu tuh. Oh, ya udah fokus aja ke situ, ngembangin di situ gitu ya, karena mengenal diri, mengolah diri, mengembangkan diri. Jadi titik awal itu mengenal diri. dulu diri kita. Bahkan dalam hadis ya, siapa yang dia mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Iya, Luar betul biasa. banget. Dan banyak orang yang nggak kenal Tuhannya karena dia nggak kenal dirinya, Yes. potensinya dan yang lain. Betul. Lanjut Pak. Nah, yang kedua itu ya. Jadi kita tanya sama diri, sama orang-orang ring satu kita, terdekat kita, yang tadi syaratnya yang positif ya, yang benar-benar nggak ngejatuhin kita, gitu dengerin ya. tuh, teman-teman. Ini penting banget. Yang ketiga, baru memakai rangkaian tes. Kenapa rangkaian tes ini penting? Sebenarnya fungsinya juga untuk nanya. Contoh misalnya di talent mapping tuh ada sekitar banyak pertanyaan, ratusan pertanyaan ya. Nah, contoh misalnya gini, apakah kamu suka presentasi? Itu kan sebenarnya gini, ketika kita jawab itu, kita nanya ke diri kita kan, Iya. saya suka presentasi nggak ya? Jadi itu tool untuk mengenal diri kita. Yes. Dengan pertanyaan merangsang kita untuk bertanya sama diri kita sendiri. Betul. Nah, Kayak coaching gitu ya, self coaching lah ya. Betul banget. Benar. Nah, enaknya itu dikasih ukuran. Ada ukuran. Iya, kan kalau ngomong sama diri sendiri kan gak ada ukurannya. Betul. Iya gitu, sesuka apa saya ngomong di depan umum. Nggak akurat, kurang akurat ya. Betul. Jadi kirologi ya, di Iya. kiro-kiro. Kirologi, baru tahu karena kirologi. Benar. Gitu. Jadi kalau ada tes ada ukurannya. Iya. Oh, ternyata kamu ini kan enak tuh. Jadi melakukan serangkaian tes. Nah, memang saya paling nyaman di talent mapping. Kenapa? Karena talent mapping itu pertanyaan banyak dan rumit. Karena manusia itu rumit, maksudnya kompleks gitu kan. Betul. Manusia itu kompleks gitu. Jadi di talent mapping itu ada 34 jenis bakat, bayangin. 34 jenis bakat. 34 jenis bakat. Artinya kalau misalnya nih, saya sama Kang Furqan 1 sampai 7-nya sama misalnya. Tapi urutannya berbeda-beda. Pasti itu beda. beda tuh karakternya. Artinya 3 permutasinya nih ya, 34 pangkat 34. Unik banget gak manusia? Jadi ya susah menemukan manusia yang sama-sama oleh Allah udah diciptakan tuh pasti unik banget. Pasti unik banget. Kenapa kita nyamain diri kita sama orang lain gitu? Nah itu masalahnya, kita sibuk mikirin orang lain, lupa untuk mikirin diri kita sendiri kadang ngomongin ya. orang lain, sibuk mikirin orang lain, nyinyirin orang lain gitu ya. Akhirnya kita lupa bahwa diri kita itu luar biasa berharga gitu. Setuju. Kenapa nggak kita mulai dari situ gitu? Menarik. Nah sebenarnya kalau misalnya Anda udah sekolah, udah terlanjur kuliah, ya udah mulai aja ngomong ke diri sendiri gitu ya. Terus ngomong ke sama ring satunya yang atau serangkaian tes langsung gitu ya, pakai tes dan langsung Anda tahu, fokus aja sama Betul. jalan sukses itu, kekuatan dia gitu.
Jadi tapi kadang ada orang yang ngomong gini, apakah aku harus fokus ke menutupi kelemahan diriku Oke. atau untuk mengembangkan kelebihanku? Oke. Mana yang harus ini. kita lebih prioritaskan kan? Nah, ini banyak kan kesalahan kita di sini, Kang Furkon. Ya kayak tadi matematika nggak suka, dia Iya. masuk ke matematika. Betul. Seolah-olah dia pengen gini, memperbaiki ketidaksukaan dia. Betul. Nah, itulah kesalahan kita sebenarnya. Oke. Di pendidikan kita itu kan, coba deh, nih waktu kita sekolah ya teman-teman, pemirsa, coba gini. Waktu kita sekolah kan ada nilai-nilai itu. Iya. Nilai-nilai ada yang jelek sama yang bagus gitu Betul. ya. Ketika kita les tambahan, misalnya Iya. les tambahan, nilai yang mana yang kita les tambahan? Yang jelek lah. Iya, artinya memperbaiki. Yang kekurangan kita, kelemahan kita. Kenapa nggak kita balik lesnya yang bagus? Misalnya matematikanya nilainya 10 gitu ya. Iya. Itu- Ya udah. Ya udah les Supaya aja jadi 10. olimpiade, jadi yang terbaik gitu. Jadi expert di bidang matematika kan keren, Kang. Kita malah yang jelek-jeleknya. Les tambahan gitu ya. betul. Nah, akhirnya ketika kita fokusnya Makin malah gak enjoy ya Iya jadinya lah. ya. Makin dan gak yang namanya enjoy. kelemahan kan nggak nyaman, Kang. Iya. Saya jujur, saya nggak suka angka, nggak suka data gitu ya. Makanya waktu itu saya pernah belajar Facebook Ads 3 bulan, saya berhenti. Karena ngelihat dashboardnya udah pusing-pusing. Iya. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, sinergi sama orang. Kan gitu ya. Betul. Simpelnya gitu. Nggak harus kita yang bisa, tapi kita Betul. cari orang yang bisa. Itulah fungsinya kolaborasi, itulah fungsinya sinergi, ada yang tim dan lain ya. sebagainya. Menarik. Akhirnya kita kan jadi sama-sama berjamaah. 34 permutasi atau 34 kekuatan itu boleh diceritakan kan? Boleh. Atau mungkin dari mulai tesnya dulu, Oke. atau ini tuh dari mana ilmunya? Siap. Mungkin banyak yang ngeblank juga gitu ya. Jadi memang talent mapping itu awalnya dari Gallup Organization ya, Donald Clifton, dia meneliti sekitar puluhan tahun tentang Dari Amerika berarti yes, dari Amerika, potensi dan sebagainya. Jadi menariknya gitu, penelitiannya dia meneliti hampir 80.000 manajer dan hampir jutaan supervisor dan karyawan di seluruh industri. Nah, dia bilang, "Oh, kok menarik ya, ada orang-orang yang mereka kerjanya sama, atapnya sama, job desk sama, tapi kok ada yang melesat, ada yang enggak." Delete itu. Dan penelitiannya yang saya pahami itu mungkin kalau teman-teman skripsi ada kualitatif. Kualitatif kan mendalam. Iya. Dan ini Satu persatu dong. Iya. Wow. Makanya puluhan tahun itu, dan akhirnya ketemu, oh karena faktor strength, kalau mereka bahasanya strength bukan bakat, strength bahasanya. Kekuatan. Oh karena ada faktor strength job desk sama strengthnya pas, dia menjiwai job desknya. Gitu. Akhirnya dikembangkan oleh Abah Rama Royani, beliau founder Talent Mapping, dikembangkan luar biasa. Dan bukan hanya strength, tapi kita akan tahu strength tipologi, strength cluster map, terus urutan bakat, peta bakat tuh banyak banget. Dan itu otentik, original kita gitu. Ketika kita lihat, wah, saya pas ketika waktu tes talent mapping itu ya hasilnya dibacain, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Saya nyasar dulu sempet kan gitu ya. Aduh, kenapa nggak dari dulu? Akhirnya saya fokus sama kekuatan. Jadi tes itu memang pakai pertanyaan karena memang tadi ya merangsang kita untuk bertanya sama diri kita sendiri. Iya. Bagi saya itu keren banget. Dan para psikolog juga bilang seperti itu gitu ya. Masih pertanyaan nih, masih yang digunakan masih pertanyaan. Dan pertanyaannya juga nggak kayak hitung-hitungan yang ribet lah ya gitu ya. Ini cuman hanya diri kita, memang mengenai diri kita. Apakah kamu ini, apakah kamu ini, apakah kamu ini gitu ya. Ada 100 lebih pertanyaan. Yes, totalnya 114 tambah 170 berapa tuh ya, 200-an ya. 200 lebih lah. Iya, 300-an ya. 300 pertanyaan. Sampai akhirnya menemukan siapa kita. Betul. Nah, setelah itu memang bagusnya punya mentor. Gitu betul. kan. Karena ada hasil nggak ngerti juga. Iya. Karena banyak beberapa orang yang ketika tes gitu ya hanya dapat PDF-nya, mereka udah gitu. Memang perlu ada orang yang membacakan. Karena aku udah di talent mapping oleh beliau. Jadi dia tahu apa kelebihan dan kekuranganku. Katanya 7 pertama itu 7 kekuatan. Betul. Jadi gimana hasilnya nanti itu, Kang? Jadi gini, nanti akan mendapatkan 7 teratas sama 7 terbawah. Sebenarnya 34 semuanya Ada ya, 34. Jadi ada urutan 1 sampai 3. Saya biasa gitu bacainnya. 7 teratas, 7 terbawah. 7 teratas artinya kekuatan kamu. dia, terbaiknya dia dan bagusnya difasilitasi biar lebih berdaya. Kalau 7 terbawah itu kelemahan. Kelemahan itu berarti keterbatasan kita gitu ya yang membuat kita nggak berdaya. Nah, kebanyakan kita malah fokus memperbaiki ini kelemahan. Padahal enggak. Disiasati saja. Iya. Fokus sama kekuatan. Kayak saya punya kelemahan namanya analytical.
logika. Apa itu? Logika. Jadi Logika. saya ya nggak suka angka, nggak suka data gitu ya. Apa yang saya lakukan ya saya rekrut orang untuk ngurusin angka sama data. Ya saya cukup tahu saja gitu. Betul, Bahwa angka betul. datanya cukup tahu saja Iya. gini orang lain yang mendalami itu. Karena kan ketika didalami itu kan butuh kekuatan. Betul. Jadi enak ya kalau kayak gitu ya hidup ya. Enak banget Enak Kang, banget ya. hidupnya, Masya Allah. Terus apa aja tuh Kang? Ya jangan semuanya. Jangan lah. semuanya ya. Misalnya salah satunya Atau cerita bakat saya aja. Benar, itu lebih menarik, Iya. lebih menarik. Oke, kalau bakat saya nih ya 7 teratas saya punya bakat yang namanya signifikan. Signifikan tuh suka tampil. Oke. Suka Signifikan tampil. tuh berarti suka tampil. Suka tampil. Jago panggung. Jago panggung. Dan ketemu orang tuh enaknya ketemu orang yang penting-penting. Jadi kalau orang signifikan tuh ketemu orang misalnya di sebuah komunitas, pengennya ketemunya ketua komunitasnya gitu ya. Jadi suka ketemu orang yang penting. Oke. Ini signifikan. Iya. Terus saya punya bakat namanya ideation. Yang kedua ideation. Ideation itu suka ide. Ide-idenya Ide. banyak. Konsep gitu ya. Punya ini futuristik. betul. Ya. Nah futuristik beda lagi nanti. Oh bukan, beda. Futuristik ada Kalau bakatnya ini lagi. ide, ideation tuh ide. Hanya ide aja. Siap. Nanti apakah idenya bernuansa ke depan atau ke belakang itu urusan bakat yang Pokoknya lain. ide aja. Ide kalau yang aja. kedua. Oke. Nah ini ideation menarik kedua. Kang. Saya menarik nih hubungan dengan relationship ya, hubungan relationship tentang bakat ideation ini. Jadi gini. Saya kan waktu itu saya ide banyak banget ya dan nggak tahu talent mapping dan sempat konflik sama istri ceritanya. Kata istri bilang gini, ide terus nggak action gitu ya. Karena waktu itu nggak tahu kan talent mapping. Ketika kita tahu bakat kita, saya ideation, akhirnya saya bilang tuh Bun, kan memang ide itu bisa produktif. Gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya kumpulin ide-idenya, terus saya dalam tanda kutip ya kerja sama orang nih, saya punya ide nih, bisa saya jual, bisa saya kerja samakan, jadi produktif kan? Iya. Nggak harus kita yang mengeksekusi, Yes. tapi kita punya idenya. Yes. Sebenarnya ada lagi 5 lagi, tapi saya ingin jeda dulu. Oke, Setelah siap. pesan berikut ini. Oke. Iya, masih bersama bincang santai dengan Kang Mufti Solihin atau Kang Mufti ya Kang. Tadi udah ngomongin tentang 2 kekuatan nih, yaitu tentang signifikan dan juga ideation. Betul. Apa yang selanjutnya Kang? Ada bakat ketiga saya tuh futuristik. Futuristik itu bakat yang memang kalau cara berpikirnya ke depan, visioner. Visioner. Oke. Jadi kalau misalnya orang punya bakat futuristik, ketika berpikir sesuatu nanti ke depannya gimana ya? Nanti solusi ke depannya seperti apa ya? Betul. Jadi ke depan aja terus berpikir. Anda kayaknya 3-tiganya mirip sama yang saya nih. Tapi nggak tahu urutannya ya. urutannya bisa berbeda-beda kan, bisa beda lagi kan gitu ya. Betul. Nah itu bakat ketiga futuristik. Siap. Bakat keempat WOO, winning others offer. Jadi suka Winning others over. Oke. Jadi itu suka SKSD sama orang baru. Jadi kalau Jadi mudah untuk gaul, intrapersonalnya bagus. yes. Tapi orang baru ya Interpersonal. Kang. Orang baru. Itu beda kalau yang orang lama relator. Jadi kalau membangun hubungan interaksi lebih dalam tuh orang relator. Tapi kalau WOO dia orang baru. Dia mudah mengembangkan percakapan. Siap. Ada aja idenya untuk ngembangin percakapan gitu ya, ngomongin apa Emang kek. iya gitu? Betul, Ngerasa? emang ngerasain. Jadi enak untuk networkingnya gampang Yes, banget. betul, gampang banget Kang. Saya bisa dapat nomor kontak, nomor rumah dia di Oh, mana. bahaya ini Pak. Bahaya, hati-hati mbak-mbak ya. Kalau wajah kayak gini nih hati-hati. Gak bercanda. Dan itu nagih, misalnya kayak di kereta gitu Iya, ya, misalnya iya, ada iya. bapak-bapak, akhirnya kita Susah gitu ya untuk tidak ngomong gitu ya, untuk nanya. kayaknya ada yang kurang gitu ya. Gatal-gatal ya. WO ya kalau itu. ya. WOO. Nah, yang keempat saya punya relator juga. Relator. Jadi, saya untuk- orang bagus banget interpersonalnya lah ya. Jadi kalau WO itu kan orang pertama kali, orang yang baru ketemu. Tapi Iya. kalau relator itu asik banget untuk kalau udah kenal dekat. Oke. Jadi dia mudah untuk mendalami interaksi lebih dalam. Iya. Gitulah iya, kurang iya. lebih. Betul. Jadi saya punya dua-duanya, ya orang baru oke gitu ya. Dan saya membangun hubungan interaksi sama orang-orang lama saya. Saya Iya. masih berteman sama anak Nggak melupakan SD, itu. SMP Betul. gitu Masih ya. sampai sekarang? Masih. Oh. Dan malah kita mau bisnis bareng. Jadi orang-orang relator tuh gitu. Nggak semua orang tuh bisa kayak gitu Yes, kan? betul Iya, banget. iya, Nggak iya. semua orang bisa kayak gitu. Betul, Karena emang sesuai dengan bakatnya nih. Hmm. Terus 5 ya, Lima. keempat, kelima ya. Kelima itu saya punya bakat namanya input. Input itu seneng ngumpulin, Ilmu. koleksi, Oh, apapun bisa oh. bisa barang bisa non barang. Oh. Jadi misalnya kalau teman-teman bakat input,
atau pasangan bakat input, lihat aja nih istri saya inputnya nomor 1, nomor 2. Wow. Jadi waktu itu kan sempat Asetnya banyak, Pak. jadi sempat konfliknya gini ya. Kalau saya kan konfliknya di ideation. Ini kan yang namanya berumah tangga pasti kayak gitu ya. Kamu nih ide aja. Ide aja kayak gitu. kalau istri saya, kalau memang saya punya input tapi dia lebih kuat gitu. Iya. Kamu ngumpulin aja barang bekas banyak di sini barang itu. Karena orang input tuh nggak tegaan untuk apa ya? Ngasih bukan ngasih, milih. Iya. Ngebuang. Iya. Ya maksudnya ngebuang udah deh dikasihin ke orang lain gitu supaya ini enggak dia karena ini ada kenangan, ini ada kenangan itu ya. Betul banget. Dan orang input itu bukan hanya barang yang dikumpulin, non barang juga referensi video, audio gitu ya. Dan biasanya kalau bakat input tuh grupnya banyak. Grup WhatsApp-nya banyak. Jadi kelihatan. Aku sedang mikir istriku nih. Dan kalau dia nggak punya input, ketika grup WhatsApp banyak tuh agak nggak nyaman, Kang. Jadi orang-orang input yang saya istri luar biasa lah, itu handphone udah saya upgrade terus ngehang terus. Ikutin banyak grup supaya inputannya banyak. Input misalnya kemarin akhirnya produktifnya di mana? Dia akhirnya ngumpulin yang namanya aktivitas anak. Printable aktivitas anak, dia ngumpulin dari semua grup, dikumpulin nih, wih keren banget. Akhirnya saya kemas gitu ya, itu buat bonus produk digital saya. Selalu ada manfaat dari itu, bukan jadi kekurangan ya. Bukan. Bisa tergantung kita melihatnya dari mana, sisi mana gitu. Betul banget. Iya. Gitu. Ada temanku juga input juga. Iya. Koleksi tanah. Nah itu bisa jadi input juga gitu. Bisa jadi input juga. Atau koleksi mobil. Ya bisa jadi input. Jadi input juga. Kan ada orang-orang yang dia uangnya banyak tapi nggak mau ngoleksi apapun, kan ada ya. Bener. Aduh. Iya. Ada. Emang aku ada ngelihat. Ya ada guru aku tuh pebisnis miliarder, tapi kok aku tanya, "Bapak ini enggak." Kenapa? Iya emang dia nggak ada cinta ke situ gitu ya. Emang nggak kesana gitu. Orang yang biasa aja kalau dia punya input kadang-kadang suka banget, ya udah dikumpulin kan gitu mati-matian. Menarik ya. Jadi lebih dengan 34 ini lebih banyak sebenarnya yang bisa kita tahu tentang diri kita. Bisa itu kita keberapa gali. tadi ya Kang? Kelima. Keenam. Sekarang ketujuh bakatnya empathy. Empathy itu kalau memutuskan suatu tuh pakai perasaan. Oke. Jadi saya punya empathy itu untuk bisnis, keputusan bisnis saya. Jadi saya nggak pakai logika kan, saya pakai empati saya. Dan saya bisa merasakan apa yang orang yang rasakan, misalnya orang curhat gitu ya. Tapi 7 ya. Berarti bakat coaching 7 ya. bagus. Saya coaching, consulting bagus. Nah ada orang yang dia nggak punya bakat empati, nggak punya bakat interpersonal, dia cuek banget. Ada yang kayak gitu kan? Iya. Cuek banget. Cuman emang kayak gitu orangnya gitu. Jadi kalau kita tahu bakat, kita nggak sakit hati kan? Dan nggak ngejudging orang. Betul sekali. Ya, karena setiap orang mungkin kelebihannya bukan di situ, gitu ya. Iya, menarik. Nah, kalau ngomongin, coba deh sampai 8 yang lain lah, atau ya biar misalnya aku nih kayaknya mirip sama Kang Mufti, tapi ada aku cepet aja Kang, tapi cepet aja. Ada namanya komen itu suka nyuruh orang. Oke, nih pemimpin nih biasanya nih. Jadi kalau punya pasangan yang suka nyuruh biasanya bakatnya komen. Wow ini. Wih ini. Tapi ada juga yang kalau itu nggak suka gitu. Oh, aku ini. Gitu iya, ya. nggak enakan. Jadi kalau misalnya nggak punya komen, punya tim, nggak enakan. Dia nggak bisa mendeliver itu, nggak bisa mendelegasikan. Nah, makanya pakai bakat yang lain. Kalau ada bakat developer, bakat developer tuh menumbuhkan, memajukan orang lain. Dia nggak punya komen, tapi punya bakat developer. Cara ngedrive-nya adalah bukan nyuruh, tapi menumbuhkan mereka, mengembangkan mereka, Kang. Keren ya. Jadi aku jadi ingat lagi ini. Aku developer, iya. Developer itu gitu, jadi ngembangin orang lain, majuin orang lain. Kalau orang lain maju tuh senang. Puas banget kita tuh. Itu bakat developer. Developer, developer. Namanya arranger. Ada lagi arranger. Arranger itu bakat seperti IO, event organizer. Dia tuh mampu untuk mengatur sumber daya, bukan bisa jadi sumber daya manusia atau sumber daya non manusia. Misalnya dia ngatur orang job desk ke sini, orang job desk sini. Kalau di kepanitiaan dia bagusnya arranger tuh divisi acara. Iya. Jadi kalau nggak punya memetakan arranger, ini potensi orang, sumber daya orang. Betul. Ada teman saya Kang, dia itu sebenarnya kalau ngedevelop bisnis dari awal dia nggak bisa. Tapi kalau dia itu kerja sama orang, dia tumbuh. Dan perusahaannya menjadi bagus. Itu bisa jadi arranger. Betul. Dia menemukan orang-orang hebat untuk jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu tambahannya lagi Kang.
Namanya individualization. Jadi kalau punya arranger sama individualization, Oke. individualization itu dia bisa melihat keunikan atau kekhasan orang lain. Jadi gini, wah orang lain ini bagus di sini, cocok kayak di sini nih. Individualization. Oh, individualization. Individualization. Nah, Jadi itu tahu orang ini bakatnya apa, orang ini bakatnya Ya, apa, orang ini betul. bakatnya apa. Betul banget Kang. Jadi dia tahu ini kayak orangnya kayak gini. Kalau misalnya dia punya indiv kerja di sebuah perusahaan bagusnya di HRD. Siap. Dia akan bisa lihat kayaknya ini cocoknya bagusnya kerjanya di sini nih. Job desk ini nih gitu. Bahkan tanpa melihat data sekalipun Kang. Karena benar cocok tuh. cocok betul. Itu oleh Allah diberikan kemampuannya. Dan kan nggak semua orang kayak gitu kan. Yes. Sudah 3 yang baru nih. Terus apa lagi? Ada yang namanya self assurance. Oke, self assurance itu dia memutuskan sesuatu itu sendiri. Jadi dia pede banget. Nggak butuh orang lain jadi sebenarnya. Kecenderungannya kekeh dia. Kalau udah ini mau dalam tanda kutip mau salah mau benar, tapi dia pede banget kalau mutusin sesuatu. Kan ada orang yang kalau misalnya mutusin sesuatu yang mana ya? Butuh banyak pertimbangan. Paling simpel aja, mau makan di mana gitu. Orang self assurance nggak pernah nanya orang mau makan di mana. Makan di sini deh. Tapi kalau self assurance lemah, dia akan selalu nanya makannya di mana ya? Itu dari makan aja bisa kelihatan ya. Kamu self assurance-nya tinggi atau enggak gitu ya. Itu penting untuk apa Kang self assurance? Self assurance itu untuk kalau dia punya self assurance berarti dia bisa memutuskan sesuatu tuh instingnya dia tuh kuat banget Kang. Oh ini A, ini B, oh ini C, ini harusnya ke sini aja, ini ke sini aja. Nggak perlu terlalu banyak ini ya, nggak perlu terlalu banyak menginikan orang lain gitu ya sebenarnya. Betul. Dia udah. Memang dia ada sih yang orang yang ngasih Kang, saran. ini kamu jadi menarik Oke, siap. Kalau ngomongin relationship nih. Oke. Siap. Gimana Kang? Talent mapping ini ada nggak kalau misalnya suami istri atau kita? Aku cocoknya Kang dapetin jodoh tuh yang kayak gimana sih? Talent mapping aku kayak gini, apakah harus yang sama-sama kekuatannya atau yang beda justru sebaliknya? Atau takutnya gini kan banyak cekcok itu gara-gara kita nggak tahu kelemahan diri kita, kelebihan diri kita dan kelemahan dan kepribadian pasangan kita. Yes, gitu. betul banget. Nah, kuncinya di situ Kang, mengetahui kita sama pasangan kita. Jadi talent mapping itu tidak, maksudnya gini, saya menyarankan untuk tidak, ini saya cocoknya orang cocok bukan kayak gitu. Bukan itu intinya. Bukan ke arah sana. Jadi kalau sudah nikah dan ternyata kan setiap orang kan punya bakatnya masing-masing. Betul. Syaratnya adalah harus tahu diri dia sama pasangannya dia. Terus kalau udah sama-sama tahu definisi semuanya, cocokin udah gitu aja. Oh saya tuh kayak gini, kamu kayak gini. Oh sama-sama mengerti. Berarti fokusnya ke sini aja yuk, ke situ aja yuk gitu. Bukan akhirnya ada alternatif yang itu bisa mendamaikan dua-duanya win-win solution. Betul banget. Setuju. Dan ini bukan saya mah orang kayak gini gak cocok sama bakat ini. Enggak, di talent mapping enggak berbicara tentang cocok-cocok seperti itu. Talent mapping justru malah menyatukan. Kita kenal diri kita, pasangan kenal dirinya, akhirnya matching gitu. Iya. Nah, Kang, kalau ngomongin tentang talent mapping, jadi lebih pada bakat. Apa artinya ada peta bakat, ada peta sukses, ada jalan sukses. Apa sih aku nggak paham itu, Kang? Ya, siap. Kalau bakat itu kan kalau bahasanya Abah Rama itu namanya jalan sukses. Kan ada dua nih. Bakat itu jalan sukses. Jalan sukses. Ada dua, gimana? Ada dua, cara sukses sama jalan sukses. Cara sukses dan jalan sukses. Menurut teman-teman pentingan mana tuh? Cara sukses apa jalan sukses? Dua-duanya kayaknya, Pak. Banyak orang justru malah ke cara sukses. Misalnya gini. Oh iya. Oke, kan, benar. Cara sukses jadi pengusaha. Yes. Cara sukses dan orang nanya caranya gimana kan gitu. Kamu cara caranya gimana? Cara cepat sukses gitu. Tapi orang lupa sama jalan sukses. Beda ya? Beda. Contoh misalnya kita dari Bandung ke Jakarta. Ya, dari Bandung ke Jakarta. Kalau cara menuju ke Jakarta itu adalah pakai bis apa atau pakai mobil apa? Betul. Pakai kendaraan apa itu cara. Tapi kalau jalan lewat mana? Iya. Nah banyak orang fokus ke cara tapi lupa jalan, nyasar lah terjadi karena nggak tahu lewat mana. Dia nggak tahu lewat Cipularang gitu ya, atau lewat mana. Yang penting mah jalan gitu ya. Oke. Akhirnya nggak ngerti. Oke. Nyasar lah. Yeah. Kalau orang nggak tahu jalan sukses dia nyasar dalam hidupnya. Gitu. Tapi kalau udah tahu jalan sukses gitu ya, dia nyampainya lebih mudah. Lebih Kenapa? mudah. Karena Udah tinggal jalannya. cari caranya. Tinggal cari caranya aja. Dan setiap cara sukses kan sama, rata-rata sama Kang. Pantang menyerah. Cara sukses itu sama. Cuman jalan sukses orang beda-beda. Beda. Yang kita nggak tahu jalan suksesnya. Iya. Nah, terus kan kalau kayak gitu peta sukses
ada juga namanya bakat. Nah, ini kadang kita suka bingung. Siap. Apa sih bedanya minat, bakat, potensi, passion gitu kan? Atau juga peluang apa? Gimana Iya. Kang kita memetakan bedanya gimana Oke. kalau di konsep talent mapping? Memang kalau konsep talent mapping ya, jadi emang setiap ahli itu pasti beda-beda. Oke. Dan itulah banyak kesalahan kita mengetahui tentang bakat. Bakat tuh seolah-olah hanya sekedar memasak. Given gitu. Nanti dulu. Bakat itu bukan hanya sekedar memasak. Kebanyakan gini, wah dia mah memasaknya jago, menyanyinya Bakat jago. nih dia. Bakat nih. Kasihan kalau orang nggak bisa masak, nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Jadi nggak punya bakat nggak punya dong. bakat dong. Mati aja lah. Kan kasihan. Iya, Nah, iya, akhirnya Gallup menjelaskan bahwa bukan hanya itu. Bakat itu banyak dan salah satunya dikenal dari sifat. Nah, talent mapping itu bakat dari sifat. Bakat dari sifat. Yes, kan kita semua punya sifatnya masing-masing. Iya. Dan sifat itu kan kecenderungannya nggak bisa berubah. Betul. Contoh misalnya, Sifat tuh agak susah berubah. yes, anak kalau misalnya dia suka detail, mau kasih kita paksa supaya nggak detail kan nggak bisa. Iya. Anak memang empatinya bagus gitu ya, dalam tanda kutip baperan. Terus kita kamu kuat dong ya dalam tanda emang kutip. nggak bisa. Ya, emang nggak bisa. Dia kayak gitu lagi. Iya, Sifat iya. membuat kita ke titik nol. Ya emang kita dasarnya itu gitu. Nah akhirnya ditemukan bakat dari sifat tuh dari situ gitu. Sifat kan ada dua, ada sifat tidak produktif, sifat produktif kan gitu ya. Nah yang kita pakai cuma sifat produktif karena nanti terkait sama kinerja nanti gitu. Nah bakat dari sifat yang dipakai adalah sifat yang produktif setiap orang. Dan itu nanti bisa kita pakai, kita gunakan untuk produktivitas akhirnya gitu. Jadi kalau kita metain sesuatu bakat ya, kalau konteksnya talent mapping ya berarti dari sifat. Walaupun nanti ada namanya minat. Nah, gitu ya. kalau nggak salah aku tuh pas Ya. di tes itu ada minat, Yes. ada juga bakatnya. Nah itu namanya strength cluster map. Jadi strength cluster map itu ada minat, ada bakat. Nah kalau minat itu sesuatu hal yang memang personal strength statement ya, suatu hal yang memang kita sukai. Beda tuh, kita sukai. Kalau bakat itu, kalau versinya talent mapping itu emang dikasih sama Allah. Udah dari sononya. Jadi kita harus milih yang mana? Dua-duanya dong. Artinya carilah minat yang Dan sesuai bakat. dengan bakat. Yes, betul banget. Itu bakal sukses. Yes. Gimana kalau ada orang minatnya kemana, bakatnya apa? Ada juga. Gak Bakal masalah. sukses atau Gak nggak masalah. Jadi nanti larinya nanti ke kompetensi. Ada sesuatu hal yang memang nanti dia dilatih. Kompetensi. Kompetensi. Lari ke kompetensi. Dia nggak suka tapi dia jago gitu. Karena ada satu quotes yang kayak gini, bakatilah apapun yang kamu kerjakan hari ini, maka di situ kau akan menjadi yang terbaik. Kita nggak tahu apakah dia itu Iya. bakat atau enggak, Yes. tapi dia Makanya- bisa, mungkin itulah yang namanya minat. Betul, bisa jadi itu minat. Dan yang saya pelajari ya, ini menurut versi saya, minat itu bisa berubah, Kang. Tapi kalau bakat itu sesuatu hal yang memang udah dari sononya. Gitu. Minat itu bisa berubah dari eksternal. Iya. Gitu. Makanya di strength cluster map itu kan ada kuning merah itu minat itu kan itu sebenarnya yang bisa berubah tuh di situnya. Tapi kalau misalnya di urutan bakat tuh kecenderungannya nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Karena memang dari sifat. Udah givennya lah. Udah given, gitu. udah dari sononya gitu. Bahkan satu rahim yang sama Bisa jadi beda. beda. Iya, Ya kan kembarannya kecenderungannya beda. sini ke sini Betul. ke sini. Kembaran aja beda gitu ya. Betul banget. Kang, ini udah ada 45 menit. Iya, Jadi siap. saya harus nanti setelah ini kita mau ada rapid test dulu. Oke, siap. Setelah siap, itu siap. baru nanti kita ngomongin tentang bukunya nih. Nah, baru Siap, nanti kita siap. ngomongin buku. Oke. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Kang Mufti dan tolong dijawab dengan cepat, Pak. Waduh. Santai Ini versi aja. yang saya tunggu-tunggu tapi Oh, deg-deg deg-deg, gitu ya. deg-deg. Soalnya kalau di podcast Motion kan suka kayak gini nih. Iya, iya, Saya iya. pengen ngerasain gimana Ngerasain sih ya. rasanya. Ya, sekarang Anda akan merasakan. Oke, siap. Santai aja, Pak. Ya, oke. Jadi pengusaha atau penulis? Pertanyaan pertama langsung susah ini. Pengusaha. 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 Oke, siap. Jadi pengusaha atau pembicara di depan? Pembicara di depan. Ya, Oke. karena saya lebih suka jadi Pembicara di depan atau ketemu orang baru yang potensial? pembicara di depan. Pembicara di depan. Manage orang atau berbicara di depan? Berbicara di depan. Tetap Saya tuh berbicara. nagih. Nagih gitu ya. Ini juga penting banget. Oke. Punya ide lalu dieksekusi atau mengembangkan yang sudah ada?
punya ide yang dieksekusi atau mengembangkan? Punya ide yang dieksekusi. Punya ide yang dieksekusi. Nah, eksekusinya bisa jadi bukan saya. Iya, Orang lain. Oke. Me time atau quality time? Me time atau family time? Pentingan mana nih ya? Yoi. Walaupun dua-duanya penting kan? Iya. Iya kan ini ngomongin priority, Pak. Iya, siap. Family time. Family time atau couple time? Couple time. Ya itu sekarang lagi pengen pacaran, waktunya susah amat. Curcol. Ya, dihargai atau dipuji. Beda, dihargai atau dipuji. Dihargai itu maksudnya misalnya dikasih posisi lah, dikasih posisi atau dikasih pujian. Karena saya punya bakat signifikan tuh, memang bagi saya pujian itu jadi kekuatan, power. Penting, jadi Cuman puji. tidak jadi mendewakan pujian gitu ya. Siap. Dipuji. Dipuji atau disentuh? Ini oleh pasangan. Oleh pasangan ya. Yoi. Dipuji. Oke. Dipuji atau dikasih hadiah? Masih dipuji. Dipuji atau dikasih hadiah udah, dipuji atau dilayani? Nah, saya lebih ke dilayani. Dilayani. Oke, dilayani ini penting bagi Kang Mufti ya. Dilayani atau berdua, quality time. Artinya couple time. Dilayani atau bersama si dia? Lah kan kalau berdua juga bisa dilayani ya? Enggak, Oh, beda. enggak. Kalau dilayani itu gini Pak, disiapin semuanya, kebutuhan Anda, apanya. Tapi kalau ngomongin kebersamaan tuh ya berdua lah. Ya. Untuk saat ini benar saya butuh couple time sebenarnya. Ini orderan deras gitu ya, jadi butuh, wah bener nih. Makasih nih ya, makasih jadi mengingatkan kayak butuh couple time. Tepuk tangan dulu dong. Siap. Luar biasa Kang Mufti. Nah sekarang kita mau ngomongin terakhir ini tentang ngomongin tentang buku laku Indonesia katanya. Buku langka. Sorry. Buku langka Indonesia. Sorry maaf ya. Iya. Buku langka. Oh iya, ini ada tulisannya buku langka. Udah berapa buku yang Kang Mufti tulis? Kalau saya sendiri udah nulis 10 buku. Ini buku keberapa? Ini buku ke-8. Wih, mantap. Muftivator Story. Ini Sesuai dengan nama saya, kan saya Kang Mufti. Jadi branding saya Muftivator Story, Muftivator gitu ya. Iya. Ini ceritanya, buku ini kumpulan inspirasi motivasi saya, pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan. Entah itu bersama guru-guru kehidupan saya, atau pernah saya baca buku dan itu menginspirasi saya dan saya praktekkan, atau dari pengalaman-pengalaman pelatihan atau seminar saya. Menarik. Dan memang saya buat gue banget lah ini buku. Kalau ada orang misalnya mau nerbitin buku di Kang Mufti, berarti ISBN-nya dikasih dan juga penerbitnya Kang Mufti berarti gitu. Betul. Oh, iya, Jadi iya. ISBN-nya ini kita bagus kasih. banget teman-teman, karena kan jadi legal, legal. udah tidak ada masalah di sananya gitu legal. ya. Kang Mufti, kalau ngomongin tentang buku langka Indonesia, boleh ceritain dong sudah berapa buku yang diterbitin di Kang Mufti ini? Kalau di buku langka kita alhamdulillah sudah setahun berjalan ya. Udah itu setahun sudah ini ya? Sudah 45 judul buku. Luar biasa. Sudah 45 judul buku gitu ya. Keren. Orang yang nerbitin di kita. Betul. Jadi artinya banyak yang percaya untuk bisa diterbitkan. Yang paling besar ada misalnya berapa eksemplar yang mereka iniin? Ada satu buku, ini sebenarnya buku saya dan barang teman-teman. Siap. Itu namanya Menembus Batas, bareng sama Coach Helmi, Coach Edi. Itu alhamdulillah terjual 2.500 eksemplar dalam waktu 1,5 bulan. Dan penerbitnya dari buku langka? Penerbit buku langka. Iya. Kang, tapi kan sebenarnya gini, banyak orang yang sekarang agak permisif gitu ya. Ya toko buku aja banyak yang tutup. Iya. Ya siapa sih yang mau nulis, siapa sih yang mau baca, kan sekarang orang-orang udah banyak, ada e-book lah, ada inilah, ada ini. Bagaimana Kang Mufti untuk bisa mengedukasi pasar bahwa enggak kok gitu? Ya masalahnya Kang Furkon, saya nggak usah edukasi pasar. Jadi gini, pasar nagih sendiri. Jadi artinya tetap aja pembaca buku tuh ada. Ya kan di industri penerbitan itu kan ada yang
bookstore namanya, jualan buku, atau yang memang jualan jasa menulis. Iya. Nah kalau saya lebih ke jualan jasa menulis. Iya, iya. Potensi orang menulis pengen buat buku itu Banyak. banyak. Nah ini menarik, saya kan orang perpustakaan, ada survei nih Kang, ada survei menarik. Menarik ini. Jadi ternyata surveinya orang tuh lebih, kalau di Indonesia ya, memang orang baca buku lemah, tapi orang beli buku bagus. Paham? Iya, betul. Jadi- Artinya banyak beli nggak dibaca. Dan saya ketemu orang yang dia beli buku saya bukan mau dibaca Kang, mau foto sama saya. Dan di Indonesia itu banyak. Setuju Pak, saya juga sudah pernah mengalaminya. Ya. Jadi beli itu bukan, oh saya pengen dapat ilmunya, oh saya pengen ditandatangani, pengen foto sama penulisnya. Dan potensi itu gede Kang. Ya kita nggak bisa memupuskan itu enggak. Betul. Emang udah ada. Artinya tidak, namanya buku itu selalu tidak akan bisa digantikan dengan e-book. Setuju banget. Karena kita baca e-book aja kan, aduh Lelah, pusing nih, betul. lelah gitu. Kalau buku kan enak, bisa dibawa kemana-mana, bisa dipinjemin dan yang Betul. lain. Dan ada nilai gengsinya Kang. Hmm. Di buku itu saya ngelihat fenomena ada nilai gengsinya. Kalau orang udah baca buku, walaupun memang udah beli buku gitu ya, buku dijejerin. Gimana Kang motivasi Kang Mufti untuk orang yang pertama kali ingin punya buku pertamanya gitu Kang? Menulis Kang buku Mufti, maksudnya, nerbitin. Iya betul. Saya selalu mendorong orang untuk punya buku karena faktor ini. Kan kita hidup warisan, apalagi kalau selain buku. Dan buku itu keren banget warisannya Kang. Buat anak cucu itu keren banget. Benar. Jadi kalau misalnya anak cucu kita bilang kayak gini, Pah, Mah, waktu muda ngapain aja? Ngapain ya? Tapi kalau udah punya buku, sebentar. Di tahun ini, Nih tahun 2008. jadi ada jejak-jejak kita ya. 2009. Kan keren. Dan Kang. jadi amal jariah Kang. Amal jariah, dan paling penting ilmu kita Masya Allah, terdistribusi ke keturunan kita. Benar. Bukan ngomongin yang luas-luas, untuk keturunan aja diinspirasi gitu Kang ya. Benar. Jadi multi manfaat banget nih ngomongin Banget, buku ya. banget. Jadi kalau ada orang nih, dia punya ide tadi Kang, Hmm. tapi dia bingung gimana cara menginikan ide. Apa sih yang harus dilakukan supaya ide itu keluar? Apakah harus, dia nggak suka nulis, Dia nggak suka digimanain dulu supaya dia bisa jadi penulis? Oke. Kalau di paket buku langka kita ada mentoringnya. Kalau simpelnya gini, kalau kamu punya ide pengen nulis, coba tulis apapun. Karena gini, banyak kan mental block kita menulis awal, yang mulai menulis adalah takut itu Kang. Iya. Takut nggak laku, takut nggak Takut asik, nggak laku, takut nggak asik, nggak nggak populer takut ya. nggak populer, atau takut salah-salah IYD dan sebagainya kan gitu. Benar. Takut dibully mungkin kayak gitu ya. Benar. Padahal saya bilang tulis aja, mulai dari EGP, emang gue pikirin. benar. Tulis aja Kang. Iya. Karena nggak akan mungkin selesai kalau nggak dimulai. Iya. Gitu kan? Bicara menulis kan bicara action Kang. Betul. Ingat nih yang skripsi selesai ya, tesis, disertasi, maksudnya ke saya Pak. Kak Mufti, di akhir ini udah luar biasa, udah sejam kita nih, Masya Allah, nggak kerasa kerasa ya. Mungkin Kak Mufti mau ngasih hadiah buat teman-teman, ini kita kan selalu kayak gitu kan. Iya. Silakan. Oke, bagi sahabat setia, insya Allah saya ada hadiah. Ada giveaway Gitu ya. Ada 3 buku. Buku Siap. ke-8 saya Motivator Mantap Story. nih, mantap. Caranya gimana? Caranya kasih gimana? pertanyaan? Iya, silakan. Apa dulu yang harus dilakukannya dulu sebelum Oke, ngasih siap. pertanyaan? Nah, caranya adalah pertama, teman-teman silakan follow Instagram buku langka @buku langka nanti di sini tulis ya. .id. Oke, @bukulangka.co.id Iya, ya. satu. Oke. Yang kedua Instagram saya, ya, Kang apa itu? Mufti. Kang Mufti disatukan. Satukan. Oke, @Kang Mufti itu disatukan. Ada satu lagi, ini Ya. sekarang saya lagi, ini bagus banget, dan ini juga ada giveaway juga di Instagram Siap, ini. siap. Keajaiban diri. @Keajaiban Diri Yes. disatukan juga sama. Oke, satukan juga. Tiga-tiganya ini tolong Anda follow. Dan apa yang harus dilakukan setelah di follow? Atau komen aja di sini ya. Komen aja. Komen terbaik gitu ya. Ambil mana part dari pembicaraan kita yang paling asik gitu ya, tentang ngomongin talent mapping dan juga buku langka Indonesia. Silakan Anda kasih mana yang paling bagus, di menit keberapa atau di detik keberapa. Nanti kita akan pilih acak, dan asalkan tadi dulu ya, tiga-tiganya Anda harus follow dulu.
Nanti kita akan pilih acak dan insya Allah yang terbaik kita akan memberikan setiap orangnya 1 buku dari Kang Mufti. Muftivator Story. Luar biasa. Mudah-mudahan Kang Mufti makin Siap, berkah amin, usahanya. Amin ya Allah. Selesai nih kita ya. Padahal selesai. pengen 1 masih jam banyak. Masih banyak yang ingin Ya, disampaikan. siap. Nanti next kita akan ngomongin Siap, lagi. siap. Nah, Kang Mufti ini juga sudah mulai di properti dan yang lain, kita doakan mudah-mudahan Amin, makin amin, sukses, ya Allah. Amin, anak-anaknya amin. soleh-soleha Amin, amin, ya, ya terus juga semua cita-cita lancar diberkahi. Apa cita-cita atau impian besar Kang Mufti yang sedang ingin digarap di akhir sesi ini? Ya bangun bisnis sebanyak-banyaknya. Oh gitu ya targetnya ya. Targetnya. Oke. Saya Kang, closing statement buat teman-teman. closing statement ya. Oke, teman-teman semua, simple saran saya adalah sebelum teman-teman mengembangkan diri teman-teman, coba kenal diri dulu. Ya, coba tahu diri dulu seperti apa, siapa diri teman-teman, kekuatan teman-teman apa, bakat teman-teman apa, dan setelah itu coba olah semua hal yang terkait sama diri teman-teman. Potensi, kekuatan, bakat. Setelah itu baru teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman semua. Luar biasa. Saya tutup dengan satu quotes yang mudah-mudahan nih quotes ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Jangan paksa ikan untuk terbang. Dan jangan paksa burung untuk berenang. Karena itu bukan potensi terbaiknya. Jadilah Anda sebaik-baik diri Anda sendiri. Saya Setia Furqon Khalid di Setia Talks bersama Kang Mufti Zahar Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.